Bapak Ibu yang berbahagia, untuk pemaparan seminar selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Santoso Sarjana Pendidikan. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Kota Surakarta, Ibu Sri Puryanti, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan, juga yang saya hormati rekan-rekan P3K. Baiklah, izinkan saya memaparkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Untuk laporan saya membuat judul implementasi model pembelajaran Number Heads Together untuk meningkatkan literasi baca siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Ini adalah kurikulum vitae saya. Nama lengkap Santoso SPG, NIM-nya 1977 0506 2024 211004. Jabatan saya adalah ahli pertama guru bahasa Inggris. Tempat tanggal lahir Kelurahan 6 Mei 1977. Untuk email itu santososastro1977@gmail.com. Unit kerja saya adalah SMP Negeri 1 Kota Surakarta yang beralamat di Jalan MT Haryono nomor 4 Manahan, Banjarsari, Surakarta. Selanjutnya riwayat pendidikan saya. Untuk SD, saya lulus di tahun 1990. Untuk SMP saya lulus di tahun 1993. Terus untuk SMU saya lulus tahun 1997. Terus berikutnya untuk sarjana saya berkuliah di UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta di FKIP Pendidikan Bahasa Inggris, lulus tahun 2011. Berikutnya latar belakang laporan saya. Tujuan orientasi P3K Kota Surakarta adalah bertujuan untuk menciptakan P3K yang profesional, berintegritas, berwawasan luas, dan mampu berkontribusi optimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima di Kota Surakarta. Berikutnya, visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Untuk visi, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi pemerintah Kota Surakarta, yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Terus untuk saya sebagai guru memiliki berusaha untuk memberikan kontribusi di misi yang keempat itu, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, khususnya bidang pendidikan dan seni budaya tentunya. Terus untuk misi yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Berikutnya, misi yang terakhir adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Untuk visi SMP Negeri 1 Kota Surakarta, visinya adalah mewujudkan generasi unggul, inovatif, tangguh,
berlandaskan iman dan takwa serta berbudaya lingkungan. Untuk misinya, yang pertama, menghasilkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa serta unggul di bidang akademik dan non-akademik di tingkat internasional. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang ramah, menarik, dan menyenangkan sehingga mampu memfasilitasi pelajar sesuai bakat dan minatnya agar dapat berkompetisi positif. Yang ketiga adalah meningkatkan mutu manajemen satuan pendidikan yang adaptif dan berkarakter untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mewujudkan lingkungan sekolah sebagai tempat perkembangan intelektual, sosial, emosional, keterampilan, dan pengembangan budaya lokal dalam kebinekaan global. Misi yang kelima adalah melibatkan partisipasi aktif orang tua, masyarakat, dan stakeholder untuk mengembangkan kreativitas pelajar. Misi yang keenam adalah menanamkan sikap dan kebiasaan hidup sehat serta cinta terhadap lingkungan. Misi SMP Negeri 1 Kota Surakarta yang terakhir, yang tujuh adalah mewujudkan kesadaran peserta didik dalam bidang kependidikan. Berikutnya, identifikasi isu yang saya angkat adalah ketidakmampuan siswa memahami materi pelajaran bahasa Inggris di literasi baca. Jadi di sini ada kelemahan siswa di dalam memahami skill atau keahlian dalam membaca. Berikutnya isu yang saya angkat adalah rendahnya kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran bahasa Inggris di literasi baca. Untuk menghadapi atau menangani tantangan itu, permasalahan itu, saya membuat gagasan yang menjadi judul di laporan saya, yaitu implementasi model pembelajaran Numbered Heads Together untuk meningkatkan literasi baca siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Rencana dan hasil kerja, nanti saya akan membuat rencana dan hasil kerja tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Untuk tahun pertama beberapa sudah saya lakukan di masa orientasi kemarin. Hasil kerja pertama, tahapan kegiatan nomor 1, mengevaluasi dan merefleksi pertemuan-pertemuan di dalam kelas sebelumnya dengan siswa. Jadi ketika saya mendapati siswa itu rendah dalam pemahaman membaca atau literasi baca, saya mengevaluasi apa yang salah itu. Jadi saya merefleksi bagaimana saya mengajar di waktu-waktu sebelumnya. Berikutnya, mengidentifikasi kesulitan-kesulitan siswa dalam literasi baca di pelajaran bahasa Inggris. Hasilnya, penulis mengidentifikasi bahwa banyak siswa yang rendah dalam perbendaharaan kosakata. Jadi dari refleksi itu, saya sebagai penulis, sebagai guru, mengidentifikasi bahwa vocabulary yang dikuasai anak itu rendah. Berikutnya, penulis mengidentifikasi siswa tidak bisa bekerja sama saling membantu untuk memahami kosakata bahasa Inggris dalam pembelajaran. Di kelas biasanya siswa itu ada yang pandai, ada yang sedang, ada yang kurang. Di model pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya itu tidak terjadi saling membantu antara siswa itu, sehingga itu sangat memungkinkan nilai siswa rendah dalam literasi baca. Berikutnya, metode pembelajaran ceramah yang selama ini dipakai penulis untuk mengajar di kelas kurang membantu siswa untuk menguasai literasi baca siswa dalam bahasa Inggris. Gitu. Berikutnya, untuk tahapan kegiatan 2, penulis mencari tahu dan mempelajari secara detail tentang model pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi bahasa Inggris di literasi baca. Jadi setelah penulis mengetahui metode atau model pembelajaran yang penulis lakukan sebelumnya itu kurang bagus untuk mengatasi permasalahan, penulis mencari tahu. Jadi penulis berpikir
sepertinya metode atau model pembelajaran kooperatif learning itu yang cocok menjawab permasalahan itu. Jadi penulis mulai belajar berbagai model kooperatif learning. Ada Jigsaw, ada Think Pair Share, dan penulis pikir kira-kira tetap tidak untuk menghadapi atau menjawab tantangan itu. Terus akhirnya penulis mendapatkan model pembelajaran yang cocok bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi bahasa Inggris di literasi baca, yaitu model pembelajaran Numbered Heads Together. Berikutnya tahap ketiga, berkomunikasi dan konsultasi dengan mentor beserta guru mata pelajaran bahasa Inggris yang lain mengenai modul ajar bahasa Inggris di literasi baca dengan model pembelajaran Numbered Heads Together dengan media pembelajaran yang menarik. Hasilnya terjadi kesepakatan antara mentor beserta guru mata pelajaran bahasa Inggris yang lain mengenai pembuatan modul pembelajaran sehingga modul ajar tersebut terwujud. Berikutnya, tahapan kegiatan keempat, penulis mengimplementasikan model pembelajaran Numbered Heads Together kepada siswa di kelas. Jadi modul ajar atau RPP sudah jadi, penulis terapkan kepada siswa di kelas. Hasilnya siswa belajar bahasa Inggris materi reading dengan modul pembelajaran Numbered Heads Together yang memungkinkan mereka bisa saling membantu dan bekerjasama dengan teman satu kelompoknya. Yang hasil kedua, rasa percaya diri siswa bertambah dalam pembelajaran model ini karena mereka belajar berkelompok. Tahapan kelima, penulis melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran dengan model Numbered Heads Together yang telah dilakukan. Hasilnya, pelaksananya penilaian kepada siswa sehingga penulis mendapat hasil penilaian. Yang kedua, penulis dan peserta didik merefleksi materi yang disampaikan melalui pembelajaran dengan model Numbered Heads Together. Untuk rencana kerja menengah di tahun pertama, kegiatan membuat modul ajar dengan model pembelajaran Numbered Heads Together untuk meningkatkan literasi baca siswa di pelajaran bahasa Inggris. Hasilnya terciptanya modul ajar dengan model pembelajaran Numbered Heads Together untuk meningkatkan literasi baca siswa di pelajaran bahasa Inggris. Untuk tahun kedua, rencananya membuat modul ajar dengan model pembelajaran Numbered Heads Together untuk meningkatkan literasi menulis. Jadi yang writing skill. Jadi yang pertama adalah reading skill, yang kedua ini adalah writing skill. Hasilnya nanti diharapkan tercipta modul ajar dengan model pembelajaran Numbered Heads Together untuk meningkatkan literasi menulis siswa di pelajaran bahasa Inggris. Rencana tahun ketiga, mensosialisasikan model pembelajaran Numbered Heads Together kepada guru bahasa Inggris yang lain di SMA Negeri 1 Kota Surakarta. Hasilnya, guru bahasa Inggris yang lain di SMA Negeri 1 Kota Surakarta mengimplementasikan model pembelajaran Numbered Heads Together. Di tahun keempat nanti direncanakan mendiskusikan dengan guru mata pelajaran lain, maksudnya selain bahasa Inggris, mengenai model pembelajaran Numbered Heads Together di pembelajaran. Nanti diharapkan hasilnya mendapatkan hasil diskusi dengan guru mata pelajaran lain mengenai model ini di pembelajaran. Terus untuk tahun ke-5, direncanakan membuat modul ajar dengan model pembelajaran Numbered Heads Together untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di pelajaran yang lain, jadi semua mata pelajaran. Hasilnya diharapkan guru mata pelajaran yang lain di SMA Negeri 1 Kota Surakarta mengimplementasikan model pembelajaran Numbered Heads Together ini di pembelajaran. Berikutnya kesimpulan. Dari hasil laporan orientasi di atas dapat disimpulkan bahwa perlunya untuk selalu mencoba dan mengembangkan model pembelajaran untuk meningkatkan hasil baca siswa serta sosialisasi secara berkala untuk menjaga eksistensi kegiatan agar bermanfaat oleh peserta didik dan warga sekolah. Saran sebagai ASN D3K, kita diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Paparan yang telah disampaikan Bapak Santosa. Monggo kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ibu Laras. Jadi terima kasih atas pendidikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Laras, saya guru BK Desa Negeri 1 Surakarta. Izin bertanya Bapak, Yes, di tahapan keempat kan pengimplementasian program pembelajaran dengan model numbered heads together. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana langkah-langkah model pembelajaran tersebut di KBM dan bagaimana model tersebut bisa meningkatkan literasi baca siswa. Terima kasih. Oke, baiklah. Untuk menjalankan model pembelajaran ini di pelajaran bahasa Inggris ya biasanya bahasa Inggris itu sekalian mengajar, memberi instruksi. Jadi memberi instruksi itu sekalian memberi pelajaran ya. Yang pertama biasanya saya akan menyuruh siswa untuk berhitung ya. Please count number 1 until 4 gitu ya. Jadi anak-anak berhitung 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Atau kalau misalnya kita merencanakan satu rekrut 5 siswa ya, mereka saya suruh untuk mengucapkan menghitung angka ya 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Setelah itu setiap anak akan memiliki angka tersendiri kan. Setelah itu saya akan menyuruh mereka berkumpul dengan angka yang sama. Misalnya number 1 dengan number 1, number 2 dengan number 2 dan sebagainya gitu ya. Jadi akan terbentuk satu kelompok yang terdiri dari nomor 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4, 5 jika kelompoknya terdiri dari 5 siswa gitu. Setelah itu mereka saya set duduknya itu secara melingkar berhadapan gitu yang memungkinkan guru itu bisa bergerak memantau gitu ya. Jadi penataan tempat duduk itu juga sangat penting. Jadi jangan sampai nanti misalnya guru mau jalan itu terhadang oleh tempat duduk siswa gitu, seperti itu. Terus berikutnya guru memberi materi yang menjelaskan. Nah setelah fase penilaian formatif ya, penilaian di proses pendidikan itu, di proses pembelajaran itu, nanti kita biasanya baru menerapkan model ini. Biasanya saya memberikan pertanyaan, terus nanti mereka membaca dengan model pembelajaran ini. Aturannya seperti ini. Jadi setiap ada pertanyaan, biasanya saya akan menunjukkan, misalnya materi parts of body ya. Misalnya materi parts of body, misalnya saya memberi pertanyaan, what sense to hear, maksudnya indera apa untuk mendengar, gitu ya. Seperti itu. Terus biasanya saya mengatakan number heads together, and I give my students about 10 or 15 seconds to think, gitu ya. Jadi saya biasanya memberi siswa itu berpikir 10 atau 15 detik. Jadi di waktu itu mereka setiap kelompok itu akan berpikir. Nah jawaban dari kelompok itu akan diberikan kepada teman yang lain. Jadi semua teman itu diyakinkan mengetahui jawaban kelompoknya itu ya. Dan ini akan anak akan benar-benar bertanggung jawab. Anak-anak siswa akan benar-benar bertanggung jawab karena itu berhubungan dengan reputasi kelompok gitu ya. Nanti kalau misalnya ada anak yang kurang serius atau kurang perhatikan, otomatis dia akan dimarahi teman-temannya kan. Jadi kamu yang membuat teman saya, kelompok saya kalah, misalnya seperti itu. Gitu. Jadi semua anak itu mengetahui jawabannya. Terus kemudian saya akan menjawab, saya number 4 gitu. Jadi dia cepat-cepatan. Yang nomor 4 misalnya dari semua kelompok itu cepat-cepat angkat tangan. Saya akan muncul yang paling cepat gitu. Jadi di sini pembelajarannya berkelompok itu saling bekerja sama. Terus dalam hubungannya bagaimana model ini bisa meningkatkan literasi baca siswa ya gitu. Jadi di model ini sudah saya katakan tadi ya, mereka itu secara tidak sengaja atau secara tidak
langsung akan saling memberitahu temannya kan, jawabannya ini gitu. Karena itu tadi tanggung jawab kelompok tadi ya. Jadi secara tidak langsung siswa itu akan mengingat jawabannya ini. Jadi itu dipaksa untuk belajar seperti itu. Sambung ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Bapak Ibu yang lain, ada yang ditanyakan sahabat. Berikut akan disampaikan saran dan masukan dari Ibu Kepala. Iya, terima kasih. Kita terus dulu. Baik, selamat ya Pak sudah bisa seminar hari ini. Terima kasih Bu. Laporan dari ini adalah tentang metode pembelajaran. Dan yang kita tahu bahwa metode itu sebenarnya sangat lama, ya. Tetapi memang mungkin karena sambil berjalannya waktu sehingga ini dimunculkan lagi. Kalau boleh saya berterima kasih di kesempatan ini, kemarin kalau nggak salah ini juga sudah diseminasi ya, pernah diuji cobakan di kelas, kemudian dipraktekkan di kelas maksud saya, terus dibagikan ketika kita kobel kelompok komunitas belajar kita ya. Jadi begini, nanti ke depan tadi sudah ya cukup runtut tahapan-tahapannya, tapi mungkin tantangan untuk pasang ditambahkan media. Iya. Ya, jadi nanti akan lebih seru karena nanti tidak hanya dari guru. Nah, ini tantangan aja, pasti akan seru karena di era digitalisasi ini tetap anak-anak kita ajak untuk berkolaborasi. Tidak harus dari wadah dengan nanti anak-anak coba mungkin ada ide yuk kita bermain NHT, tetapi juga dikolaborasi dengan digital. Ya, ini nanti tantangan. Mudah-mudahan yang 5 tahun perencanaan tadi bisa didesak menjadi 2 atau maksimal 3 tahun, kemudian di tahun keempat dan kelima sudah ada muncul ide-ide untuk pemanfaatan teknologinya. Saya kira itu saja Pak. Luar biasa. Terima kasih untuk selalu kolaborasi. Jadi sukses itu tidak sendiri, tapi sukses kita adalah bersama. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa berbagi praktek baik dan membawa sekolah yang kita cintai. Insya Allah ini adalah rumah kedua kita, semakin baik dan semakin bermanfaat untuk bangsa dan negara. Itu saja. Saya kembalikan lagi kepada Bu Tantri. Baik, kita pakai dulu. Spensa, saya. Spensa, saya. Spensa, saya. Bahagia. Baiklah, untuk seminar saya ini saya tutup dengan sebuah quote ya, sebuah kutipan. It is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent that survives. It is the one that is the most susceptible to change. Maksudnya adalah tak ada seorang pun yang lebih kuat untuk bertahan, atau tak ada seorang pun yang paling cerdas untuk bertahan, kecuali dia yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan. Jadi kita sebagai guru harus bisa menjawab melawan tantangan ini untuk menuju pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sekian, terima kasih.